Shalom saudara. Ya, saya akan bicara tentang the truth, kebenaran saudara. Ya, karena di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-6 dikatakan bahwa Yesus itu adalah jalan. Ya, Yesus itu adalah kebenaran dan Yesus itu adalah kehidupan. Hidup, saudara. Jadi lengkap, saudara. Nah, cuman hari ini saya akan berbicara tentang kebenaran, saudara. Ya. Yohanes 14 ayat 6, kata Yesus kepadanya, akulah jalan, bukan jalan kebenaran, tapi aku adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku, tadi saya katakan. Nah saudara, Yesus itu adalah kebenaran. Nah makanya saudara, di setiap kita, sebelum kita berjumpa dengan Yesus seringkali, walaupun ada orang yang mengaku sudah berjumpa dengan Yesus, tetap masih mempertahankan kebenaran-kebenaran yang bukan kebenaran itu sendiri. Apa artinya saudara? Kita ini ditaruh saudara dengan masa lampau kita, dengan orang tua kita yang belum kenal Yesus. Ada sebuah kebenaran-kebenaran yang ditaruh dalam kehidupan kita. Kita juga bisa punya kebenaran karena luka hati kita. Mentalitas victim, menjadi korban. Bahwa kita berkata bahwa saya ini korban yang harus dibela. Ya, kebenarannya adalah korban harus dibela. Saudara, kenyataannya Yesus waktu berkorban dia tidak minta dibela, saudara. Ya, kenyataannya bahwa korban gak harus dibela. Bahkan Yesus mengorbankan dirinya. Dan dia gak mengharapkan, saudara. Walaupun pada saat itu Maria memberikan anggur, dia berkata dia tolak. Memang dia harus anak manusia. Harus tidak ada pilihan. Harus saudara disalib. Gak perlu dikasihani. Yesus gak butuh belas kasihan kita sama sekali. Bahkan dia melakukan itu karena belas kasihan. Ada orang yang menaruh kebenaran bahwa saya harus menang. Ya, orang berkata, pokoknya saya gak boleh kalah. Makanya dalam segala aspek saudara gak mau. Saudara, Yesus waktu mati di atas kayu salib, saudara pikir bahwa dia bukan kalah sepertinya? Orang memandang semua, Yesus kalah, termasuk muridnya pun memandang kalah. Karena mereka lari dari kehidupannya, saudara, yang baru kembali kepada kehidupan yang lama. Mereka kembali kepada pekerjaan yang lama, saudara. Pada saat itu orang berkata, Yesus kalah. Makanya mereka semua meninggalkan Yesus. Pertanyaannya, saudara, kebenaran mana yang sedang kita ambil? Nah, saya bicara the truth, itu bicara tentang Yesus yang adalah kebenaran. Jika kita, saudara, tidak kembali kepada kebenaran yang sesungguhnya, yaitu Yesus, maka, saudara, kita akan terjebak di dalam kehidupan kita. Dan tiba-tiba, saudara, kita melakukan kesalahan-kesalahan. Dan hidup kita akan mengalami kehancuran demi kehancuran. Nah, Yesus adalah kebenaran. Nah, ini, saudara. Di mana Yesus ditinggikan, nah, maka kebenaran akan ditegakkan, saudara. Apapun harusnya, ini yang harus terjadi. Dan kemerdekaan kita dapatkan. Yohanes 8 ayat 32. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Jadi gak ada ceritanya, saudara, orang berkata gini, saudara. Saya meninggikan Yesus, kebenaran kok gak ada kemerdekaan? Ya, enggak. Ini satu paket. Saudara tinggikan Yesus di keluargamu, di pekerjaanmu, dimanapun, maka saudara akan pegang kebenaran itu. Dan ketika engkau memegang kebenaran, maka saudara akan dapatkan kemerdekaan. Ini poin penting. Kita harus mengalami kemerdekaan, merdeka di dalam kehidupan kita. Jadi kalau sampai tidak terjadi kemerdekaan, berarti kebenaran tidak kita pegang, dan Yesus tidak pernah kita tinggikan. Itu jawabannya sebel itu, saudara. Jadi coba kita lihat di dalam kehidupan kita, kenapa kok kita ini terus terikat, kenapa hidup kita ini selalu mengalami hal tertekan, kita tidak bisa feel free di dalam banyak hal. Ya jawabannya satu, saudara. Karena kita tidak memegang kebenaran, maka kebenaran itu tidak memerdekakan kita. Dan kita juga tidak meninggikan Yesus. Nah, kebenaran itu akan memerdekakan kita, saudara, dalam 3 hal ini. Ya. Saya ambil 3 hal. Ya. Yohanes 8, 36.
Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun apa saudara? Benar-benar merdeka. Berarti kalau katanya benar-benar merdeka, berarti ada juga orang yang tidak benar-benar merdeka. Ngomongnya sih merdeka, tetapi saudara, dia masih terus di bawah ikatan dosa. Masih terus saudara dalam batas perbedaan. Masih terus ditipu daya oleh iblis. Kita akan coba lihat satu persatu. Cuman saudara, nanti saya akan banyak berbicara di poin yang batasan perbedaan. Ini saya switch menjadi poin yang ketiga. Nah, kita akan melihat saudara, bahwa apakah betul-betul kita hari ini mengalami kemerdekaan dalam kehidupan kita. Kalau hari ini kita tidak merdeka, ya berarti saudara belum meninggikan sevisi kita. Live Jesus high. Yesus adalah kebenaran. Nah, Yohanes 1 ayat 29. Ini Yohanes Baptis lagi. Pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan dia berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia." Saudara, pemahaman kita tentang penebusan Yesus di atas kayu salib itu menjadi poin penting dalam kehidupan kita. Kalau kita melihat betul-betul bahwa Yesus itu adalah yang menebus, menghapus dosa kita, harusnya saudara udah gak ada ikatan dosa. Masih ada banyak orang masih percaya dengan kutuk loh saudara. Kok bisa? Apakah berarti kita tidak ada kutuk? Ada. Saudara, kutuk berlaku buat setiap orang yang gak percaya Yesus. Tapi kalau saudara percaya Yesus, harusnya kutuk itu udah diputuskan. Kalau saudara melihat saudara, ada begitu banyak hal terjadi secara bersamaan dari turun-temurun. Contoh misalkan berasal dari keluarga yang cerai semuanya saudara. Seringkali loh saudara yang tanya ke saya itu orang Kristen. Berarti ini kutuk dong. Ya kan? Loh iya. Terus bagaimana dengan saya? Saya tanya gini, kamu udah percaya Yesus enggak? Loh saya percaya Yesus, saya melayani Tuhan. Terus kenapa? Lah nanti kutuk itu berlaku. Saya mau beritahu. Begitu engkau percaya Yesus, maka Yesus di atas kayu salib sudah mematahkan setiap kutuk yang ada. Amin. Udah gak ada kutuk lagi saudara. Harusnya saudara kita ini udah merdeka di area itu. Pertanyaan di dalam kehidupan kita sudah gak ada di area itu lagi. Yesus sudah mati. Kita sudah dimerdekakan. Tidak ada dosa, tidak ada kutuk lagi saudara. Tapi kok saya masih jatuh dalam dosa? Ya, saudara bisa jatuh dalam dosa. Tetapi kita tidak akan tinggal dalam dosa. Kita bangkit kembali saudara. Dan kita bisa berdiri tegak dengan kepercayaan penuh kepada Tuhan. Makanya saudara, periksa kalau hari ini terus kita berkutat terus dengan dosa. Ketakutan-ketakutan kita berkutat terus saudara. Mungkin kita tidak memahami tentang kebenaran yang sesungguhnya. Nih lihat. Ya, 2 Tesalonika 2:9. Kedatangan si pendurhaka itu adalah pekerjaan iblis. Dan akan disertai rupa-rupa perbuatan ajaib, tanda-tanda dan mujizat-mujizat palsu. Dengan rupa-rupa tipu daya, perhatikan, rupa-rupa tipu daya jahat terhadap orang-orang yang harus binasa karena mereka tidak menerima, perhatikan, dan mengasihi apa saudara? Kebenaran yang dapat menyelamatkan mereka. Jadi saudara tahu ya, jadi saudara iblis itu 2000 tahun yang lalu, nah selalu ngomong 2000 tahun yang lalu ya saudara, padahal lebih dari 2000 tahun yang lalu. Ya, udah lebih dari 2000 tahun yang lalu, tapi paling gampang kalau ngomong ya 2000 tahun yang lalu kira-kira. Lebih dari 2000 tahun yang lalu ketika Yesus mati di atas kayu salib, saudara. Iblis itu dilucuti semuanya. Saudara, helmnya, sudah pelindung kepalanya hilang, sudah saudara senapan udah nggak punya, perisai udah nggak punya, semua bahkan sepatu pun nggak punya. Dilucuti saudara, ditelanjangi, selesai nggak ada apapun. Artinya saudara, dia udah nggak bisa nyerang kita dengan kekuatannya dia. Tetapi dia masih bisa menyerang kita dengan ini saudara, perkataannya dia. Makanya semua 3 hal ini saudara, berbohong, menipu, mendakwa, itu semua kata-kata saudara. Orang bisa gak punya senjata saudara, tapi dia bisa punya kekuatan loh. Nah kalau saudara pengen tahu, ilustrasi kira-kira analoginya saudara seperti 2 orang nih. Orang Kristen nih, dihadapkan di sebuah ring, pertandingan, berhadapan dengan iblis. Iblis itu sudah gak bawa apapun saudara. Tidak punya senjata. Tetapi saudara, orang Kristen itu lengkap saudara. Helmnya saudara, pelindung mukanya.
perisai, senapan saudara, granat, bawa semuanya ini saudara. Dia bawa senjata lengkap, laras panjang, laras pendek, dia punya semuanya saudara. Pertanyaan saya, harusnya menang siapa? Ya harusnya menang yang lengkap dong. Tapi kenapa kok banyak orang Kristen masih kalah sama iblis? Karena iblis ngomong begini saudara. Kamu bawa apa itu? Saya bawa senapan. Hati-hati loh ya. Kalau kamu pakai senapan, itu meledak dan kamu akan mati sendiri. Oh ya? Yang benar, gak mungkin, kamu bohong. Loh, kamu gak percaya. Waduh, dia ngomong, terus akhirnya dia ngomong, oh iya kah? Oh iya. Perisai, buang perisai itu. Gak ada gunanya, itu berat-beratin. Buang saudara. Semua tiba-tiba. Dan terakhir, saya mau beritahu. Kalau kamu ingin menang sama saya, angkat itu pistol. Balik, tembakkan kepalamu dan kamu akan menang. Dan orang Kristen melakukan persis dan ditembakkan kepalanya sendiri. Dan setelah selesai dia baru menyadari. Oh semuanya itu berbohong, tipuan, dakwaan. Itu iblis saudara, dan kenyataan pertempuran itu dimenangkan oleh iblis. Iblis hanya ngomong terus saudara. Dia berbohong, dia menipu kita. Dan akhirnya dia mendakwa kita. Apa yang terjadi ketika orang didakwa? Pertanyaan saya. Saudara, ketika orang menjadi tersangka di pengadilan, dia tertutup, dia menjadi keluh, saudara. Dia tidak bisa menyatakan apapun. Sebelumnya ketika dia menjadi saksi, dia masih bisa, wow, saudara dulu kalau koruptor ya saudara, masih menjadi saksi gitu ketika kamera menghadap, dia masih tersenyum sambil melambaikan tangan. Wih, koruptor saudara. Tapi begitu sidang memutuskan tersangka, dia keluar pakai rompi apa saudara? Oranye. Apa yang dilakukan dia saudara? Berhenti melambaikan tangan, berhenti tersenyum. Kalau perlu dia akan menangis dan meminta maaf. Sama saudara semuanya, nasib orang terdakwa itu seperti itu. Makanya iblis itu mendakwa bukan supaya kita tertekan, bukan. Tujuan akhirnya dia mendakwa kita, saya mau beritahu saudara, tujuan iblis mendakwa kita itu satu, supaya kita ini saudara tidak berbicara kebenaran. Mulut kita ini dikunci supaya kebenaran tidak terlepas. Karena apa saudara? Karena kebenaran itu memerdekakan. Jadi saudara tahu artinya, ini ngeri saudara. Kalau saya berhenti berbicara kebenaran, maka tidak ada orang saudara ketika ketemu dengan saya dimerdekakan. Tapi kalau saya masih tidak terdakwa, saya masih terus berbicara kebenaran, saudara tahu apa yang terjadi? Saya ketemu Andre, saya berbicara kebenaran. Andre dimerdekakan. Lalu Andre berbicara kepada Adrian. Adrian dimerdekakan. Adrian dan Andre berbicara kepada setiap orang yang ketemu. Mereka dimerdekakan. Saya berbicara saudara kepada Jiang-Jiang. Jiang-Jiang saudara berbicara kepada yang lain. Dimerdekakan. Saudara terus, saudara tahu artinya pembebasan bukan hanya di 1-2 orang. Terus menerus saudara kemerdekaan disampaikan, kemerdekaan saudara kebenaran disampaikan, kemerdekaan terjadi di mana-mana. Oh ini yang paling ditakutkan oleh iblis. Kalau mereka merdeka, iblis tidak bisa mengikat lagi. Kalau mereka merdeka, iblis tidak bisa mendakwa lagi. Kenapa banyak orang Kristen terus saudara terikat? Ya karena iblis masih terus bergerilya mendakwa dan bahayanya. Saudara tahu 3 hal ini kita kalahkan dengan apa saudara? Kebenaran. Kalau saudara tahu kebenaran gak bisa dibohongin. Kalau sudah tahu kebenaran tidak bisa ditipu. Kalau sudah tahu kebenaran, sudah nggak bisa didakwa, saudara. Pernah saudara ketemu dengan polisi yang cari-cari? Saya pernah, saudara. Saya jelas-jelas saya katakan saya tidak melanggar. Saya lewat jalur dan tiba-tiba saya dicegat. Saya masuk di kantor polisinya, saudara. Saya duduk dan saya ngobrol dan dengan Bapak tadi lewat jalur kanan. Enggak, saya katakan. Saya jalur kiri, Pak, saya katakan. Dan saya lihat namanya. Ditutupi semua namanya, saya tahu bahwa dia tidak benar. Bapak tadi lewat kanan, saya katakan tidak, saya lewat kiri, saya katakan. Bapak jangan cari-cari, saya katakan. Bapak tahu dari mana saya lewat kanan? Dia diam saudara. Dia diam saudara. Bapak jangan cari-cari Pak, saya katakan. Bapak namanya siapa, saya katakan. Anda tutupi kan namanya, saya katakan. Terus dia diam saudara. Jadi saya gertak saudara. Karena saya tahu saya benar. Kalau salah jangan gertak-gertak loh saudara. Wah udah salah gertak lagi saudara. Wah saudara.
Ya kalau saya salah ya saya maaf. Pernah nggak saya ketemu waktu saya salah? Ya pernah saudara. Ya saya ngaku salah. Oh iya Pak, ya udah Pak ditilang Pak. Ya udah Pak sidang Pak. Ya udah terima aja. Tapi kalau saya nggak salah saudara, nggak peduli polisi, saya lawan saudara. Akhirnya apa yang terjadi? Oh ya udah Pak, silahkan Pak jalan Pak. Loh. Ya saya nggak mungkin punya keberanian kalau saya salah saudara. Makanya saudara kalau orang itu benar, tahu kebenaran, maka saudara punya keberanian yang luar biasa dimanapun. Orang kok jadi penakut, pengecut saudara. Karena dia terdakwa hidupnya. Dia nggak berani bicara kebenaran. Karena dia pun telah terikat di situ. Wah ini ngeri saudara. Ya. Jadi harusnya ini kita udah merdeka. Ya. Dengan banyak hal ini. Iblis itu nggak bisa ngapa-ngapain. Saudara hidupi, tinggikan Yesus. Saudara hidupi dengan firman. Maka saudara akan mengalami kemerdekaan yang luar biasa. Ini yang ingin saya bahas agak sedikit panjang. Karena ini penting sekali saudara. Waktu saya baca dan ini merema ke saya saudara. Dan saya pikir, wow ternyata kebenaran itu keren sekali saudara. Ya. Kolose 3:11. Dalam hal ini, katakan Bapak saudara. Tiada lagi orang apa? Yunani atau orang Yahudi. Artinya saudara, tidak ada perbedaan bangsa. Ya, nanti kita lihat ini. Tidak ada perbedaan yang namanya suku, ras. Orang bersunat atau orang tak bersunat. Saudara, ini orang saudara yang memisahkan kita antara satu. Ini orang rohani, bukan rohani. Ada berkata, kamu kan hamba Tuhan. Saya kan bukan. Kalau bukan hamba Tuhan, hambanya siapa? Siapa coba dijawab? Kalau bukan hamba Tuhan, hambanya siapa? Ya, hambanya setan lah. Saya mau tanya siapa hamba Tuhan, angkat tangan. Nah, angkat tangan semua sekarang kan. Tapi kalau di luar kalau ngomongan gini, kamu pelayanan ya? Oh saya bukan hamba Tuhan kan? Kamu sharing ya? Saya bukan hamba Tuhan. Makanya kalau ada orang ngomong saya bukan hamba Tuhan, berarti hamba siapa? Ngomong hamba setan ya kamu ya? Ya. Nggak ada saudara orang bersunat dan orang tidak bersunat. Orang barbar dan orang skit ini sama-sama kejam saudara kalau ini. Sama-sama jeleknya ini. Ya barbar ini juga saudara tahu orang barbar. Ini yang disebut dasar orang barbar. Nah ini barbar. Skit itu juga orang kejam. Ya, jadi sama dua-dua. Budak atau orang merdeka. Nah makanya saudara saya katakan gini. Status sosial. Usia dan pendidikan. Ini saudara batasan ini harusnya saudara sudah tidak ada. Ya kalau saya ngomong usia bukan berarti kita menolak tua ya semuanya ya. Artinya saudara bahwa harusnya saudara tidak ada perbedaan. Pendidikan, saudara mau S1, mau S2, S3, mau SD, SMP, SMA sekarang kan nggak ada ya. Kelas 1, kelas 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Lalu saudara kuliah, nggak peduli saudara. Saudara itu mau lulusan apa nggak peduli. Saudara saya mau beritahu, makanya ini kerennya saudara. Kenapa kerajaan Allah itu berisi kebenaran? Karena kalau dengan ada kebenaran maka kerajaan itu jadi inklusif bukan eksklusif. Apa itu inklusif? Inklusif itu siapapun bisa masuk saudara. Nggak peduli terjadi perbedaan apapun. Ketika mereka masuk kerajaan, tidak ada perbedaan. Saya mau beritahu. Kalau eksklusif itu beda. Yang muda kumpul muda, yang tua biar tua, karena tua ngomongnya nggak enak, kuno-kuno. Wah saudara, yang tua begitu dengar sakit hati kan? Ngomong kuno, kurang ajar anak muda ini ya. Anak muda nggak tahu diri, nggak punya pengalaman ya. Berantem saudara, ya kan? Kamu tahu nggak yang tua ini? Tua ini udah makan asam garam, nggak karu-karuan, makanya stroke. Saudara. Ya garam dimakan banyak-banyak saudara, iya kan? Darah tinggi, garamnya makan banyak saudara, iya kan? Waduh saudara jadi terpisah pendidikan. Ngomong kami gak nyambung kami. Susah. Loh saudara. Kalau sampai terjadi seperti itu saudara. Aduh saudara. Kita belum mengangkat Yesus di atas semuanya. Saya mau beritahu. Makanya ini loh yang terjadi ya. Ketika Yesus tidak diletakkan pada posisi tertinggi ini saudara. Status sosial akan memisahkan. Kaya dengan miskin tidak bisa berkumpul. Saya mau beritahu saudara. Bahkan itu kenyataan. Oh ini orang-orang kaya. Kalau ngumpul. Ya saudara. Harusnya di dalam Kristus gak ada seperti itu. Ya. Kemudian ini. Status pendidikan akan membedakan. Jelas. Kalau Yesus diletakkan dalam posisi tidak tertinggi.
Ini makanya terjadi. Ya. Kemudian usia akan menjadi jurang pemisah yang paling jauh. Kami berdua, saya dengan angka concern sekali dengan usia. Karena kami percaya bahwa regenerasi nanti, saudara-saudara, kepemimpinan antar generasi adalah mereka yang 3 generasi duduk bersama dan memutuskan bersama-sama. Jadi sekarang saudara, berapapun usiamu, saudara, kita bisa berkumpul. Nah, seringkali saudara, hobi itu bisa lebih menyatukan daripada Tuhan. Aneh kan? Ya, tadi pagi saya juga tanya nih, ya. Ini ada, saya ini barusan nih saudara, saya berjumpa dengan para petinggi-petinggi di karate yang dulu sebelum saya bertobat saudara. Jadi usia yang mereka rata-rata 60 sampai 70 ke atas. Ya. Ya harusnya kurang lebih ya bisa 1 sampai 2 generasi di atas saya. Dan kami bisa duduk dan kami bisa ngobrol dan nyambung kok saudara. Asal karate yang kami bahas. Tapi kalau saya bicara teknologi, nggak nyambung. Sama seperti saya membahas teknologi dengan orang-orang teens, Kindle. Nggak nyambung juga. Makanya saudara, nyambung ndaknya itu tergantung pembahasannya kan. Tadi ada Kohusin lagi nih, saya kasih contoh lagi nih. Ya, di sini ada yang suka mancing nih siapa ya? Siapa tahu jangan-jangan yang di siang ini lebih banyak yang mancing. Yang suka mancing siapa kanan? Oh, saudara suka mancing juga? Oh enggak, mancing masalah ya? Oh iya. Ya. Yang suka lari dari masalah juga, lari. Ya, mancing, saudara. Saya tanya ke Husin, kalau mancing itu milih-milih enggak? Harus usianya yang sama, terus strata pendidikannya, yang boleh ikut besok saya akan mancing ya. Syaratnya 1, usia antara sekian dan sekian, pendidikan minimal S1. Ada seperti itu? Memangnya jaminan kalau pendidikannya tinggi dapat ikan? Iya kan? Loh iya kan? Lo mancing itu enggak penting pendidikan, enggak penting usia. Yang penting waktu duduk mancing berapa banyak ikan yang didapat, betul enggak? Iya kan? Walaupun saya masuk ke sana enggak bisa apa-apa, tapi saya dapat banyak. Ya tetap yang beruntung saya kan, kira-kira gitu kan. Orang bisa nyambung, yang suka fotografi, ya saudara siapa? Apakah seperti itu kalau kumpul begitu ngobrol, kok usiamu lebih muda ya, saya mau dengar kayak gitu kan? Itu orang bodoh itu saudara. Kalau dia ada orang yang lebih hebat, enggak peduli usianya, dia enggak tanya, kamu kok pintermu, pendidikanmu, berapa sih? Oh saya nggak lulus SMA. Walah nggak lulus nggak jadi kayak gitu. Ini orang bodoh saudara. Kalau orang saudara ngerti, makanya dia akan dengar. Nggak peduli usiamu berapa, kamu hebat. Aku mau belajar dari kamu. Loh harusnya begitu saudara. Apapun sebutkan saudara. Kadang-kadang saudara. Hobi kita. Ya makanya saudara itu bisa menyatukan loh. Orang yang berbagai macam pendidikan berbeda, status sosial berbeda. Makanya saudara. Kingdom of God, kerajaan Allah itu saudara inklusif. Kenapa? Karena kebenaran itu ternyata menyatukan. Kebenaran itu tidak memisahkan saudara. Gereja ini adalah gereja kumpulan dari semua status sosial yang ada. Gereja yang sehat adalah gereja yang kumpulan status sosial yang beragam semuanya. Bukan satu status sosial, saya mau beritahu. Bahkan saudara, gereja yang sehat adalah gereja yang berada bermacam-macam suku, bukan satu suku. Saya mau beritahu. Ya. Jadi saudara boleh perhatikan. Saudara boleh cek di kepemimpinan kami. Apakah ada kami membedakan suku? Pagi tadi lebih beragam saudara. Pagi tadi ada Nias. Ada NTT. Ada dari Jawa. Saudara. Manado. Macam-macam saudara. Ya kalau di siang ini kayaknya nggak terlalu banyak ini. Ya. Ambon cuma 1 kayaknya. Iya. Ada lagi enggak orang Ambon di sini? Oh nggak ada ya. Oh tadi ada Ambon juga ya. Juli itu kan Ambon ya tadi ya. Bayangkan Ambon, Nias. Macam-macam saudara. Nah, mereka kan punya bahasa sendiri-sendiri saudara. Kalau ngomong gitu, bingung mereka masing-masing kadang-kadang. Ya kan? Macam-macam saudara. Ya harusnya saudara, gereja yang sehat itu banyak suku. Saya mau beritahu. Gereja yang sehat itu ya terdiri dari banyak usia. Walaupun kita dulu dari gereja anak muda. Ya kan menjadi tua kan bukan pilihan. Saudara betul ya. Ya itu keharusan saya mau beritahu. Jangan terus memikir saudara sok muda terus. Sampai sekarang saudara, saya ini punya perkumpulan namanya XYN. Saudara, XYN itu sebetulnya Surabaya SYN bukan X ya. Tetapi X depan tuh X artinya gitu. Dulu SYN, sekarang ada X. Karena mantan SYN. SYN itu singkatan dari Surabaya Youth Network.
kami berkumpul dari ketika kami pemimpin anak muda semua. Dan sekarang waktu kami ngobrol, terus kita ngomong gini, gak salah ya kita obrolan kita, nama kita masih SYN. Kita ngomong gitu. Kita sudah bukan lagi pemuda loh, kita ngomong gitu. Dan kita gak kepingin sebetulnya jadi tua sebetulnya, saudara. Kalau kita kumpul sama-sama usia, kita merasa muda. Ya, kecuali ketika ketemu orang dan manggil kita Om. Nah, itu baru kita kerasa tua, kira-kira gitu. Ya, kalau belum ada yang manggil Om, kita tetap merasa muda dan yakin kita pemuda. Ya, bahkan saya pun di Bamak, saudara. Saya ini bagian ketua 7 bidang pemuda dan anak sekarang. Yang saya rekrut, saya nggak sadar, pokoknya saya panggil. Ya, sekarang ada 2 generasi sih, tapi mayoritas leader-leadernya, ya seusia saya, saudara. Terus kita ngobrol, kita tuh pemuda tapi kita nggak muda sebetulnya. Lalu kita ngomong gini, oke kita targetkan ya setahun 2 tahun karena kurang lebih 4-5 tahun periode. Setelah itu kita lepas dan kita izinkan betul-betul yang benar-benar muda, kita ngomong. Mereka yang harus pegang, bukan kita lagi yang pegang. Menjadi tua itu bukan pilihan, saudara. Itu keharusan. Ya, jadi nggak sadar sudah tiap tahun kita tiba-tiba jadi tua ya. Belum lagi yang manggil opa nanti ya. Wow, begitu opa udah langsung pingsan, saudara. Tiba-tiba kita disadarkan, saudara, terbangun dari tidur kita, saudara. Ya, jadi usia pun, saudara, dan itu, saudara, harusnya gak jadi penghalang, saya mau beritahu. Ya kan? Usia gak jadi penghalang, pendidikan gak jadi penghalang, status sosial gak ada penghalang. Ini harusnya, saudara, kalau kita membahas tentang Yesus, ya kita lihat ini kan. Kenapa gak nyambung, saudara? Di dalam komunitas atau persahabatan seringkali terjadi kelompok-kelompok karena Yesus sudah tidak menjadi topik utama sehingga perbedaan akan memecah belah. Saya mau beritahu, engkau dalam sisi, kalau engkau udah mulai terbentuk kelompok-kelompok, oh saya nggak sama dengan apanya nggak sama. Pembahasannya yang nggak sama, saudara. Seperti tadi saya bahas. Kalau orang berkumpul, ya makanya ini yang kedua ini, lihat ini. Makanya ini, saudara, ketika apa yang kita sukai melebihi Yesus, sang kebenaran, maka kita akan berkumpul sesuai dengan kesukaan kita atau hobi kita. Makanya saudara jadi berhala baru. Nah, kesukaan atau hobi tidak salah, saudara. Tapi sebetulnya ini akan bisa dipakai, saudara, kita melihat apapun yang kita lakukan. Ya, saudara bisa berkumpul dengan siapapun. Kok bekerja dengan mahasiswa, bisa berkumpul nggak? Memangnya beda pembahasannya Yesus? Kalau kita lagi bahas Yesus, sama atau tidak? Sama kan? Kecuali kita bahas yang lain, saudara. Ya, tadi juga saya kasih contoh orang yang suka sepeda gowes. Gowes itu kan, ya gowes kan dibagi beberapa ya, saudara. Yang suka road bike, ada suka apa? MTB, ya kan? Terus apa lagi? Sally, sepeda lipat. Mereka bikin golongan, saudara. Golongan Sally, golongan MTB, golongan RB. Nah, golongannya, stratanya tinggi mana ya? Enggak ada strata ya. Tapi saudara lihat dulu, saudara. Tapi kalau mereka bisa berkumpul nggak bersama-sama? Bisa. Kalau yang dibahas seperti gini, olahraga, bagaimana dengan baik. Tapi kalau dibahas, saudara, mana yang lebih baik? Pecah, saudara. RB yang utama. Yang Sally marah, enggak bisa. RB mau bawa kemana-mana susah, gede. Mesti dipredeli. Sally tinggal dilipat. Berantem. Berbeda. Tapi kalau pembahasan mereka cuma satu, kita sama-sama olahraga. Ayo, bareng-bareng yuk kita cari, kita pergi bersama-sama, nggak usah bahas yang berbeda. Bahas aja Yesus. Saudara ngobrol ketika duduk setelah, kan biasanya saudara setelah mereka olahraga tuh nongkrong. Nah, betul ya? Makanya seringkali yang sepedaan pun nggak kurus-kurus, saudara, karena itu saudara masalahnya. Wah, habis gowes saudara, makan yang banyak, saudara. Wah, itu saudara. Nah, itu makanya lebih nikmat di situ. Ya, ngobrol, saudara, bisa disatukan dengan apapun. Apapun, saudara, hobimu. Harusnya tetap bisa nyatu. Makanya saya mau beritahu, saudara, kalau kita meninggikan Yesus, maka kita jadi inklusif, bukan eksklusif. Kita tuh bisa terima siapapun, saudara. Kita berkumpul, kita duduk bersama-sama. Dan kita ngobrol, saudara, bersama-sama. Kita sharing. Nah, makanya ini, saudara. Bagaimana supaya nyambung, saudara? Baik itu dalam komunitas atau hubungan, jadikan Yesus yang adalah kebenaran menjadi topik utama dalam sharing dan pembahasan. Saudara, mau gak mau, saudara,
Kalau kita ingin bahwa kita bebas dan merdeka dari semua perbedaan, saudara perlu pegang satu hal. Yesus yang adalah kebenaran. Saudara, Yesus itu nggak peduli loh saudara, dari mana bangsa mana. Saudara lihat Kisah Para Rasul, dia pakai siapa saudara? Paulus masuk ke bangsa Asia. Dia menembus saudara ke Asia kecil. Dulu Petrus berpikir bahwa orang Yahudi yang benar. Tapi ternyata Paulus berkata, enggak. Yesus itu miliknya semua bangsa. Dia masuk dan akhirnya mereka berkumpul. Dan akhirnya Tuhan berbicara sendiri kepada Yesus. Kepada Petrus. Saudara, waktu dia turunkan saudara makanan yang haram. Lalu dia katakan haram. Lalu katakan, kamu berani mengatakan haram yang Tuhan katakan halal. Saudara. Dan akhirnya Petrus tersadar bahwa nggak ada bangsa yang haram, nggak ada. Semua itu dicintai oleh Tuhan. Baru mereka terbuka. Lalu mereka Injil tersebar di seluruh dunia. Bangsa-bangsa manapun. Lihat betapa inklusifnya saudara Tuhan kita. Ketika dia mengundang perumpamaan hal kerajaan Allah. Dia gini, memang pertama saudara diundang orang-orang tertentu yang dia kenal. Tetapi yang dikenal sibuk semuanya. Apa yang raja katakan? Undang semuanya orang yang baik di pinggir jalan. Dia nggak peduli. Orang mau kaya, mau miskin. Semuanya undang datang ke pestaku. Inklusif. Ya, itu sebabnya saudara, kalau kita tahu kebenaran bahwa kita akan inklusif. Bukan eksklusif. Ya, jadi mulai saudara. Jadi orang ini yang memahami kebenaran lebih tinggi berarti dia lebih tahu saudara dengan siapapun dia bisa berjumpa. Dengan siapapun dia bisa ngobrol. Ya, Yesus sebagai pusat. Jadikan Yesus menjadi pusat segala aktivitas kita. Baik itu dalam studi, pekerjaan, keluarga dan pelayanan. Apapun. Jadikan coba kalau Yesus jadi pusat kita. Lihat tuh saudara, nggak ada tuh perbedaan saudara. Mau suku, mau usia, mau pendidikan. Mau status sosial, gak ada. Kita akan duduk sama-sama. Kita sedang berbicara tentang Yesus. Yesus yang kita percayai. Yesus yang kita cintai. Kebenarannya akan menjadi bagian kita semuanya. Gak ada perbedaan. Makanya sekarang yang berkumpul saudara. Jangan pernah berpikir satupun minder ketemu dengan siapapun. Walaupun mungkin pendidikanmu tidak setinggi mereka. Gak usah peduli saudara. Ya. Saudara tahu Smith Wigglesworth? Pernah dengar? Kalau nggak tahu nanti searching, saudara. Yang tahu Smith Wigglesworth pernah dengar siapa? Yang pertama yang pernah tahu saudara, karena usia saudara cukup tua. Yang kedua, karena saudara ini belum ini yang bagus nih. Ya karena saudara adalah orang yang rohani, kira-kira gitu. Karena ini tokoh hebat saudara. Nah nanti kalau nggak ketik itu Smith Wigglesworth, ya dia dalam hidupnya membangkitkan kurang lebih 11 orang mati, hamba Tuhan ini. Tapi bukan itu yang mengejutkan. Ini hamba Tuhan ini saudara buta huruf. Umur 55 tahun tidak bisa baca. Jadi singkat cerita saudara, dia nggak sekolah orang ini. Orang ini nggak sekolah. Ya, dia bertobat usia 55 tahun buta huruf, dia tukang ledeng. Istrinya saudara yang membawa dia bertobat ngajarin dia baca. Jadi dia baru bisa baca umur 55 tahun. Ada yang nggak bisa baca di tempat ini? Bisa ya? Ada yang baru bisa baca umur 55 tahun? Harusnya nggak ada ya. Harusnya saudara lebih hebat daripada Smith Wigglesworth, saya mau beritahu. Dia baru baca umur 55 tahun nih. Ya seusia saya nambah 2 tahun. Nah, baru bisa baca. Tapi sudah tahu apa yang dilakukan dia? Setelah dia bisa baca saudara, dia habiskan yang namanya kebenaran firman itu. Terus saudara dia peluk kemanapun. Dia baca, dia renungkan terus saudara. Dia bangkitkan 11 orang mati. Dan saudara tahu khotbah-khotbahnya dia? Itu dirangkum dalam sebuah buku. Dan siapa yang membahas saudara? Yang membahas para sarjana teologi. Saya pernah ada bukunya saudara, pembahasan di sekolah teologi. Jadi pengajarannya dia yang nggak sekolah apapun, dibahas di sekolah teologi. Yang membahas saudara walaupun S1, S2, S3, semua membahas pengajarannya Smith Wigglesworth. Makanya saudara bersyukur di dalam Tuhan. Ya bukan berarti saudara nggak usah sekolah, bukan itu ya artinya ya. Lalu saudara telan minta, puji Tuhan kalau gitu. Saya lagi males kuliah nih, berhenti aja. Loh, bukan itu maksud saya saudara. Sekarang itu statusmu, posisimu apapun, tetap kalau saudara-saudara, kita di dalam Tuhan, maka hidupmu akan berubah. Itu aja poin saya. Kalau hidupmu nggak di dalam Tuhan, maupun pendidikanmu seperti apa, engkau tidak akan berubah apapun. Ya, mulai sekarang, percaya, dan jadikan Yesus menjadi pusat. Makanya tahun ini adalah Live Jesus High.
Itu artinya kalau engkau tinggikan Yesus, maka kebenaran akan ditegakkan dan kemerdekaan akan kita dapatkan. Merdeka apa? Merdeka dalam semuanya, saudara. Ayo, saudara, kita duduk, kita tunjukkan bahwa gereja ini saudara dari berbagai macam suku, dari berbagai macam usia dan pendidikan. Bayangkan, kalau jemaat kita ini S3 semua, saudara. Apa yang dikerjakan? Debat terus setiap hari, saudara. Kalau kumpul debat, apalagi S3 teologi, bayangkan, saudara. Orang baru masuk yang gak pusing, gak mau masuk semuanya, saudara. Dan jemaatnya cuma 10 orang sampai akhir hidup semuanya, sampai tua-tua. Oh, malah seninya, saudara, ada berbagai macam usia, status sosial, itu keren. Ya, orang kaya dan miskin bisa berkumpul karena orang kaya harus memberkati orang miskin. Dan yang miskin, saudara, bukan hanya Yesus yang menjadikan kaya, kan? Harusnya kita, saudara, yang diberkati Tuhan, ngajarin mereka supaya diberkati Tuhan. Maka, saudara, kita berguna, terjadi keseimbangan. Kelebihan seorang mencukupkan kekurangan, dan kelebihan seorang itu mencukupkan kekurangan kita juga. Keren, saudara. Itulah gereja Tuhan yang sesungguhnya. Makanya, saudara, kebenaran harus ada di tempat tertinggi. Yesus harus ada di tempat tertinggi, amin. Jadi mulai pegang ya, periksa ya, nanti komunitas-komunitasnya yang sering kali munculnya sakit hati, kepahitan, saudara nggak cocok, itu saudara mesti cek itu. Yang dibahas pasti bukan Yesus itu. Kalau bukan Yesus apa yang dibahas? Saudara cek sendiri lah. Ya kan, yang dibahas hal-hal yang lain ngelantur itu pasti. Kalau dibahas Yesus, pasti mereka akan bersatu, berkumpul, dan mereka akan melihat. Saling menghormati, saling menghargai, saling mengasihi. Karena Yesus adalah kebenaran. Mari kita berdoa. Kami percaya Engkau yang akan menuntun setiap kami semua. Engkau adalah kebenaran, Yesus. Biarkan kami mementingkan Engkau dalam setiap aspek kehidupan kami. Dalam keluarga, dalam pelayanan, dalam gereja, dalam pekerjaan, dalam studi, dalam segala aspek. Biarkan Engkau menjadi pusat untuk semuanya, Tuhan. Ajar kami mau tembus setiap perbedaan-perbedaan yang ada. Karena kami percaya Engkau Yesus ada di semua kehidupan kami. Gak peduli usia, status sosial, status pendidikan. Tidak ada yang membedakan apapun, Tuhan. Terima kasih buat keberadaan-Mu bersama-sama dengan kami. Pimpin terus. Hamba-Mu selesai, tapi Engkau tidak pernah selesai. Engkau akan terus berbicara kepada setiap kami. Di dalam nama Yesus.